Akses file. Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dan direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan fungsi node.fs. Untuk menggunakan kelas-kelas maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul fs, kita perlu mengimport modul tersebut terlebih dahulu menggunakan kode var fs nama dengan require buka kurung tanda petik fs tutup kurung growl titik koma. Menulis data ke dalam file. Modul fs menyediakan fungsi write file dan write file sync untuk menulis data ke dalam file. Fungsi write menggunakan metode non-blocking IO, sedangkan write file sync menggunakan metode blocking IO. Contoh penggunaan fungsi write file dapat dilihat pada kode berikut ini. Kemudian kita simpan, coba jalankan. Ya, file data teks telah dibuat direktori aktif. Seperti ini. Ini yang sudah ada di sini. Hasil di layar menunjukkan bahwa proses pembuatan file data teks berhasil dilakukan. Jika sebelumnya file dengan nama tersebut sudah ada di dalam direktori aktif, maka isi file lama akan ditampilkan. Isi file tersebut adalah seperti yang bisa dilihat di layar. Jika Anda ingin menggunakan metode blocking IO, kodenya dapat ditulis sebagai berikut. Kita buat file baru dengan nama write file sync. Lalu kemudian kita simpan, kemudian coba kita jalankan. Node spasi write file sync.
file data txt telah dibuat direktori aktif. Coba lihat. Ya, hasilnya seperti ini. Selain menggunakan dua fungsi layar, proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek WriteStream. Mula-mula objek WriteStream perlu dibuat menggunakan fungsi createWriteSync. Setelah itu, proses penulisan data ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Perhatikan contoh kode di layar. Kita coba simpan, lalu kita jalankan. Node spasi write string .js file data directory dibuat telah aktif. Di sini coba kita lihat. Ya, ini. Untuk menambah data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isinya, gunakan fungsi append file. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tersebut. Lalu kita jalankan. Node spasi ya, hasilnya seperti ini. Lalu coba kita lihat. Iya, seperti ini. Berikut kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data dari dalam file. Untuk membaca data dari dalam file, kita dapat menggunakan fungsi readFile atau readFileSync. Fungsi readFile akan membaca data secara asinkron menggunakan metode non-blocking I/O, sedangkan readFileSync akan membaca data menggunakan metode blocking I/O. Contoh kode berikut ini menunjukkan penggunaan fungsi readFile. Perhatikan di layar. Kita buat file baru.
kemudian kita simpan, lalu coba kita jalankan. Nah, ada spasi read file.js seperti ini. Coba kita lihat. Jika ingin menggunakan fungsi read file sync, kodenya perlu diubah menjadi berikut ini. Coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek readStream. Untuk proses baca data, objek readStream perlu dibuat menggunakan fungsi readStream. Setelah itu, kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback untuk event data pada objek tersebut. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Ketikkan contoh program berikut ini. Kita simpan, lalu coba kita jalankan. Seperti ini. Menyalin file. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalin file di dalam Node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode tipe dari objek fs create readStream. Perhatikan contoh program berikut ini.
Coba kita jalankan. Coba di sini kita lihat data barunya. Ya, seperti ini. Kode di layar akan menyalin file data.txt ke dalam data baru.txt di dalam direktori aktif. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi exec yang terdapat di dalam modul child process. Perhatikan program di layar. Lalu coba kita jalankan. Ya, hasilnya seperti ini. Jika Anda bekerja di lingkungan Windows, maka perintah di atas perlu diubah menjadi seperti berikut. Seperti berikut ini adalah kita akan belajar bagaimana cara memindahkan file. Sebelumnya, kita membuat dulu sebuah folder baru di dalam folder aktif. Di sini kita buat folder baru dengan nama new dir. Enter. Lalu di folder new dir ini kita akan membuat file baru. Kita kasih move file .js move file.js. Enter. Lalu ketikkan lalu coba kita jalankan node spasi move file. Ya, di sini data.txt-nya sudah tidak ada, dia sudah berpindah ke sini. Ya, di sini. Kode di layar memindahkan file data baru .txt di dalam direktori aktif ke subdirektori new dir yang terdapat di dalam folder aktif. Kita lihat di sini, data sudah dipindahkan di sini di rename dengan data baru. Selain menggunakan cara di layar, kita juga dapat menggunakan child_process.access untuk memindahkan file. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada di layar.
simpan. Coba kita jalankan. Coba kita lihat di sini. Ya, di sini sudah ada di sini data baru 2. Jadi mungkin sekian video tutorial dari saya. Saya tutup video.